Salah satu lokasi penting lainnya di Tbilisi adalah menara jam yang dibuat oleh seorang dalang pada tahun 2010, di mana semua orang berfoto di depannya. Menara jam yang terletak di sebelah teater di bagian kota yang otentik ini memiliki malaikat kecil yang keluar setiap jam dengan palu kecil untuk membunyikan lonceng. Itulah mengapa mereka juga menyebut menara jam ini sebagai menara malaikat. Ada seniman jalanan di depan hampir setiap area ikonik di kota ini. Seniman jalanan menambah kekayaan kota ini, dan mereka tidak meminta uang secara paksa dari Anda untuk usaha mereka. Hal yang baik adalah, mereka tidak semua menampilkan jenis seni yang sama, masing-masing menampilkan seni yang berbeda. Ada yang bisa bermain piano, ada yang tertarik dengan opera, ada yang menyanyikan lagu-lagu modern, dan ada juga yang menampilkan tarian tradisional. Ada banyak gereja terkenal di Tbilisi, dan jika Anda seorang wanita, Anda harus menutupi kepala Anda sebagai tanda penghormatan saat memasuki gereja-gereja ini. Di sekitar gereja-gereja tersebut terdapat banyak pengemis. Tidak ada kepadatan pengemis di negara ini seperti di negara-negara Balkan, karena mayoritas pengemis di negara-negara Balkan berasal dari komunitas Roma. Komunitas Roma tidak dapat membangun diri mereka sendiri di Kaukasus. Para pengemis di Georgia sebagian besar berasal dari bangsa mereka sendiri. Setidaknya itulah yang saya lihat. Dan mereka umumnya terdiri dari orang-orang tua yang benar-benar tidak mampu. Karena di Balkan, lebih banyak anak-anak yang mengemis. Titik pusat di mana jantung kehidupan berdetak di negara ini adalah Freedom Square. Orang-orang Georgia telah membangun bangunan di pusat kota Tbilisi yang sangat mirip dengan arsitektur Rusia. Namun jalur metro nomor 1 di alun-alun pusat tidak terlalu keren. Setelah membeli tiket metro, Anda akan turun ke bawah tanah selama sekitar 3 menit. Sementara itu, tangga dibangun lebih curam dari biasanya. Orang-orang yang tinggal di sana sudah terbiasa dengan hal itu, tetapi seseorang yang datang dari luar bisa kehilangan keseimbangan dan jatuh di eskalator. Metro yang mengalir berlawanan arah dari kedua lengannya memiliki warna merah dan putih, dan mungkin didesain dengan warna ini karena benderanya. Terdapat kolom-kolom tebal di dalam metro yang menopang terowongan, seolah-olah menjaga agar metro tidak runtuh. Dalam hal ini, Anda bisa berkeliling ibu kota dengan metro tanpa harus bergantung pada taksi atau bus kota. Orang-orang di kota ini sebagian besar memenuhi kebutuhan transportasi mereka dengan metro, dan ini sangat praktis dan murah. Kota ini tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Ibu kota Tbilisi menawarkan hampir semua hal kecuali peluang wisata laut. Sebagai contoh, anggap saja Anda berusia awal 20-an. Ada area khusus untuk anak muda dan mereka yang ingin nongkrong di pinggiran yang disebut Fabrika di sebelah timur Tbilisi. Ini adalah tempat di mana sebuah pabrik jahit tua dari era Uni Soviet diubah menjadi sebuah hostel bernama Fabrika dan berubah menjadi tempat yang menarik bagi kaum muda. Jika Anda menginap di hostel tersebut, Anda dapat menikmati arsitektur hostel bergaya Soviet. Bahkan jika Anda tidak menginap di asrama, ada banyak kafe modern yang berjejer di halaman pabrik. Kafe-kafe ini didesain dengan penuh warna, dan suasana yang bebas telah diciptakan bagi anak muda untuk nongkrong sesuai keinginan mereka. Orang-orang dapat minum minuman dan merokok dengan nyaman di sini. Jika Anda pergi ke sana pada malam hari, Anda dapat melihat bahwa suasananya lebih hidup di malam hari, dan berbagai musik berpadu indah dengan anak muda. Dalam hal ini adalah salah satu titik terpenting di ibu kota di mana kaum muda dapat bersosialisasi. Jika Anda melihat wajah orang-orang di sana, Anda bisa memperkirakan bahwa mereka sedikit marginal, memiliki gaya yang unik, dan memiliki pola pikir yang berbeda. Jika Anda mencari area alami yang lebih tenang dan lebih mewah di Tbilisi, Anda bisa mengunjungi VAE Park yang terletak di ujung barat kota. Taman ini yang memiliki pintu masuk gratis
adalah tempat yang aman di mana keluarga Ukraina dan Rusia menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka dan makan es krim. Di dalam taman, Anda dapat berjalan-jalan dengan orang yang Anda cintai, atau duduk di salah satu dari sekian banyak bangku. Atau Anda bisa mengajak anjing Anda berjalan-jalan atau berbelanja di salah satu toko yang tidak mahal. Tempat ini lebih cocok untuk pengunjung berusia 30 tahun ke atas dibandingkan dengan kerumunan orang di Fabrika. Tempat dengan kehidupan malam dan tempat hiburan malam terbanyak di ibu kota adalah alun-alun di kawasan kota tua ini. Disinilah Tbilisi menjadi hidup di malam hari, dan Anda bisa melihat wanita-wanita cantik dan pria-pria yang penuh gaya. Tempat-tempat di sekitarnya memperlakukan Anda dengan sopan dan ramah. Namun tentu saja, Anda tidak perlu duduk di tempat tersebut, dan Anda dapat menikmati pesta visual di jalan secara gratis. Anisio pas, wiyaksikan, punggaringkin cantik dia, dosanen tebos, usi zurangi, musik pra penari Georgia di alun-alun. Terlepas dari semua itu, Tbilisi adalah tempat yang akan memuaskan selera Anda akan arsitektur. Mereka telah berhasil menggabungkan arsitektur di kota ini dengan jalan-jalan berbatu dan menciptakan ibu kota yang sangat modern. Arus lalu lintas di kota ini juga berjalan dengan harmonis. Sebagai contoh, Anda tidak akan melihat transportasi umum yang mendekati sisi-sisi bangunan di jalan-jalan yang lebar. Angkutan umum bergerak di tengah-tengah jalan dan jalan raya. Dengan demikian, kendaraan kota tidak bergerak dalam pengaturan yang rumit dengan kendaraan sipil, dan polusi lalu lintas serta kesemrawutan lalu lintas dapat dihindari. Alih-alih jalan layang, jalan bawah tanah umumnya dibangun di sisi berlawanan dari jalan. Karena jalan layang tidak praktis untuk digunakan dan merusak pemandangan, mereka benar-benar menciptakan rute lintasan lain di bawah tanah di Tbilisi. Mereka juga telah membuat sentuhan yang bagus dalam hal arsitektur, sehingga bangunan-bangunan tua di jalan-jalan sempit kota tidak terlihat buruk dan ketinggalan zaman. Mereka telah membuat desain seni visual di dindingnya. Dengan cara ini, mereka telah menutupi kekurangannya dan bahkan mengubah bangunan tua yang biasa saja menjadi daya tarik wisata. Orang Georgia tidak hanya terkenal dengan desain kotanya, tetapi juga dengan kulinernya. Ando di dua hidangan serianggus, wajib by sensi, awan seperti apuraig, yang destan, kodias negrain. Ifi tami salah, kachapuri. Afkian banish adalah khinkali. Kachapuri adalah produk yang dipanggang. Ini adalah makanan yang dapat diproduksi dalam berbagai ukuran sesuai dengan permintaan pelanggan. Dan umumnya, banyak keju leleh dan kuning telur yang dimasukkan ke dalamnya. Anda harus menyantap makanan ini dengan tangan Anda. Anda dapat merobek sepotong dari sudut keras di bagian luar makanan dan mencampurkan telur dan keju di dalamnya. Mereka juga menyediakan mentega, jadi Anda dapat mengoleskan mentega hangat pada bagian adonan makanan yang dipanggang dan melembutkan roti. Atau Anda dapat mengoleskan mentega langsung ke dalam keju yang sudah dilelehkan. Jadi pada dasarnya, ini adalah makanan laut hitam, dan kachapuri adalah sejenis pite dengan adonan ragi yang diisi dengan keju dan telur. Hidangan terkenal kedua dari Georgia adalah khinkali, yang merupakan adonan putih lembut di bagian luar, dan di dalamnya terdapat daging atau hiasan sesuai selera Anda. Saat Anda memotong bagian dalam makanan dengan garpu dan pisau, air akan mengalir ke piring. Makanan yang sangat mirip di Turki, tepat di sebelah negara itu, disebut mansi. Orang Georgia membuatnya dengan adonan yang jauh lebih besar. Daging yang ada di dalam hidangan ini adalah campuran daging sapi dan domba, dan rasanya cukup berbumbu bawang putih. Setidaknya khinkali yang kami coba memiliki banyak bawang putih di dalamnya. Jika Anda mencari hidangan daging yang luar biasa selain makanan tradisional ini, orang Georgia sangat ahli dalam memasak daging sapi. Ayam mungkin tidak terlalu menarik bagi Anda karena berbagai saus yang mereka tambahkan ke dalamnya.
Selain itu, porsi makanan barbeque di beberapa tempat mungkin tidak akan membuat Anda puas atau kenyang. Sekali lagi, dua kedai jenis matrostem di Tbilisi, Anda akan menemukan banyak toko roti di pagi hari. Orang Georgia memiliki kue-kue yang diisi dengan keju dan daging yang lezat. Bahkan salah satu dari makanan ini saja sudah cukup untuk membuat Anda kenyang. Mereka menggunakan banyak bahan, dan Anda bisa mendapatkan makanan lezat untuk sarapan dengan harga rata-rata 1,5 euro di negara ini. Adapun roti di toko roti biasa di ibu kota memiliki penampilan yang sedikit kasar dan lebih suka membuat roti yang panjang dan tipis. Jika kita melihat harga di pasar di negara ini misalnya, mereka menjual 1 liter susu seharga 8 lari Georgia atau sekitar 2 euro. Harga per kilogram daging ayam beku adalah 12 lari, sekitar 4 euro. Jika Anda penasaran dengan minuman beralkohol, harga 1 botol Jack Daniels ukuran standar sekitar 30 euro. Selain itu, Anda bisa menentukan harga euro dengan membagi harga minuman lain dengan 3. Jika Anda ingin mencari bir dan bukan whisky, harga per botol bir sekitar 1,5 euro. Jika Anda mencari pasar umum yang lebih besar daripada supermarket, ada sebuah pasar besar di sebelah timur Tbilisi. Di pasar ini, Anda bisa menemukan segalanya, mulai dari makanan hingga reparasi ponsel, dari daging yang dijual secara terbuka hingga pakaian. Umumnya, orang-orang berpenghasilan rendah di ibu kota cenderung pergi ke sini, karena pasar ini cukup jauh dari kawasan elit Tbilisi, dan mereka yang memiliki uang tidak perlu repot-repot datang ke pasar yang tampaknya tidak higienis. Banyak supermarket dan toko-toko biasa di daerah elit Tbilisi yang memenuhi kebutuhan buah dan sayur masyarakat. Orang-orang yang tinggal di daerah pusat kota seringkali memasok kebutuhan makanan mereka dari supermarket daripada pasar umum. Salah satu keluhan umum yang disuarakan oleh mereka yang tinggal di Georgia adalah bahwa listrik dan air sering mengalami gangguan di seluruh negeri. Terutama mereka yang baru saja pindah ke sana cukup terganggu dengan masalah ini. Orang-orang memenuhi kebutuhan uang tunai mereka dari ATM tunggal yang ditempatkan di berbagai penjuru kota. Sistem ATM bekerja dengan pengaturan yang sederhana di negara ini. Artinya, ini bukan struktur yang sangat besar yang dipasang di dalam bilik. Anda bahkan dapat melakukan transfer Bitcoin di bilik-bilik kotak pembayaran ini jika Anda mau. Dari segi material, kamera ini tidak terlihat kokoh apabila Anda melihatnya dari luar. Mereka yang berjualan di pasar dan di pinggir jalan umumnya berusia di atas 50 tahun. Hal ini juga membuktikan bahwa orang-orang di Georgia harus bekerja meskipun mereka sudah tua. Sedemikian rupa sehingga ketika kita melihat harga sewa bulanan apartemen di ibu kota Tbilisi, kita dapat melihat bahwa harga sewa umumnya adalah $700 dan kita dapat memperkirakan bahwa jumlah ini dapat memaksa keluarga lansia untuk bekerja, terutama di ibu kota. Sebagai contoh, jumlah orang Rusia dan Ukraina yang berlebihan di negara ini dapat dengan mudah melipat gandakan harga sewa di ibu kota Tbilisi. Ini adalah perkembangan negatif bagi masyarakat setempat untuk hidup dengan murah. Mungkin kontribusi paling penting dari Slavia ke negara ini adalah bahwa mereka telah meningkatkan tingkat keindahan ke langit. Kemanapun Anda pergi di kota ini, Anda akan melihat wanita-wanita yang sangat terawat dan cantik. Baik orang Rusia maupun Ukraina dapat menarik perhatian bahkan dengan pakaian yang paling sederhana sekalipun, dan mereka mempesona dengan kecantikan genetik mereka. Namun jika Anda berasal dari Asia Selatan, saya punya kabar buruk untuk Anda. Meskipun orang Georgia umumnya terbuka untuk menyewakan rumah mereka kepada orang Slavia, mereka tidak tertarik untuk menyewakan rumah kepada orang India. Hal ini dikarenakan kepercayaan masyarakat Asia Selatan. Karena dupa yang mereka bakar di rumah mereka dan masakan mereka yang cukup jauh dari geografi Kaukasia, orang Georgia cenderung bersikap dingin terhadap orang Asia Selatan.
Beberapa orang bahkan menggambarkan orang Georgia sebagai orang yang rasis karena alasan-alasan seperti itu. Tetapi pada kenyataannya, situasi ini murni karena perbedaan budaya. Demikian pula, mereka juga tidak ramah terhadap orang Cina karena orang Cina cenderung tawar-menawar dalam segala hal. Oleh karena itu, saat menyewa apartemen di sana, orang Cina, India, atau Afrika mungkin tidak terlalu beruntung karena tuan tanah akan menanyakan dari negara mana Anda berasal. Adapun harga mobil bekas di negara ini cukup masuk akal. Anda bisa membeli mobil model baru yang sangat mewah dengan harga rata-rata $20.000 HOS di negara ini. Selain itu, jangan khawatir dengan harga bensin, karena ada banyak orang di Tbilisi yang menggunakan gas untuk mobil mereka. Seperti yang Anda ketahui, gas alam tersedia di negara-negara seperti Rusia, Azerbaijan, Georgia, dan Turki, dan mereka dapat menggunakan kesempatan ini dengan memasang sistem gas di mobil mereka. Namun, apapun mobil yang Anda miliki disarankan untuk mengemudi dengan hati-hati di Tbilisi. Karena saat berkeliling ibu kota, Anda akan menjumpai cukup banyak patroli polisi setiap 100 meter. Polisi berpatroli di mana-mana di kota ini dan berjaga-jaga. Kadang-kadang mereka bahkan dapat meminta identifikasi dari orang-orang yang mereka anggap mencurigakan. Melihatnya secara positif, kita dapat mengatakan bahwa Tbilisi cukup siap untuk segala jenis masalah dan memberikan rasa aman. Dari sudut pandang negatif, meskipun ada begitu banyak polisi, orang-orang Georgia mengemudi dengan ugal-ugalan, teman-teman. Menurut saya, beberapa dari mereka tidak peduli dengan pemerintah dan polisi. Namun, jika Anda memarkir mobil di tempat yang salah, mereka akan segera datang untuk menderek mobil Anda dan mustahil untuk membujuk petugas tentang masalah ini. Kelompok pegawai negeri lain yang bisa Anda lihat, seperti halnya petugas polisi di Georgia, adalah para pemungut sampah, teman-teman. Pemungut sampah ada di mana-mana di ibu kota Tbilisi. Mereka membersihkan jalan, tempat sampah, dan taman beberapa kali sehari. Selain itu, saat Anda mengunjungi Tbilisi, Anda akan segera melihat bahwa jalan-jalan di pinggir kota pun bersih. Tidak hanya tempat-tempat wisata. Tempat sampah di kota ini berwarna kehitaman, dan ada 3 tempat sampah besar yang berdampingan di setiap titik sampah. Karena satu tempat sampah tidak akan cukup untuk setiap jalan, pemerintah kota Tbilisi lebih memilih untuk menempatkan 3 tempat sampah. Hasilnya, ketika kota ini bersih, hampir semua taman di ibu kota menjadi ramai. Orang-orang pasti menganggap taman-taman di Tbilisi begitu indah, sehingga mereka bahkan bisa saling jatuh cinta tanpa memandang usia. Dan beberapa paman bahkan dapat menikmati mimpi indah di bangku. Bunga adalah ekonomi yang penting bagi masyarakat Georgia. Banyak orang berurusan dengan toko bunga di ibu kota Tbilisi, dan jika Anda pergi ke sana pada hari tertentu, Anda akan melihat banyak orang memberikan bunga kepada satu sama lain. Oleh karena itu, mereka bahkan membuka pasar khusus hanya untuk toko bunga di pusat kota. Beberapa pemuda Georgia berbakat dan membuat es krim dengan bekerja keras di toko-toko. Beberapa dari mereka dapat menjual kopi dengan cara berpindah-pindah. Beberapa lainnya berkontribusi pada ekonomi mereka dengan bekerja sebagai pelayan. Setidaknya anak-anak ini tahu sedikit bahasa Inggris. Namun sayangnya, dari setiap 10 pedagang di jalan, 9 di antaranya, meskipun sangat buruk, tidak bisa berbahasa Inggris. Saya ingin menekankan hal ini lagi bagi mereka yang berpikir untuk pergi ke sana. Singkatnya, Tbilisi, di Mountains, Georgia, ulah seperti yang dia. Video maksudnya adalah sentas Batumi di Georgia. Selamat tinggal.